the most gracious and the most merciful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soraya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam yang akan menemani audiens dalam beberapa waktu ke depan. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila sangat penting di perguruan tinggi, dikarenakan perguruan tinggi merupakan agen perubahan atau yang sering kita kenal dengan istilah agent of change, yang akan melahirkan intelektual-intelektual muda yang akan menjadi inti dalam pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa. Kemudian, pengetahuan tentang pendidikan Pancasila tidak hanya dari aspek kognitif saja, tapi perlu adanya pemahaman dari aspek afektif dan aspek psikomotorik. Saya akan menjelaskan Pancasila ditinjau dari dasar historis sampai kepada dasar yuridis. Dan yang pertama kali saya akan menjelaskan dasar historis, ialah fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi tujuan, kemudian pengembangan materi, kemudian model perencanaan pembelajaran sampai kepada evaluasinya. Kemudian yang kedua ialah dasar filosofis. Nah, dasar filosofis ini merupakan Pancasila yang merupakan filsafat negara harus dijadikan sumber dari segala tindakan para penyelenggara negara. Kemudian, ia harus dijadikan jiwa daripada perundang-undangan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga, ada dasar sosiologis. Nah, bagi Pancasila, ada juga nih yang namanya dasar sosiologis. Apa itu? Itu merupakan alasan atau pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai aspek yang mengangkut tentang fakta empiris mengenai perkembangan masalah kebutuhan masyarakat dan negara. Dan yang keempat ialah dasar yuridis. Apa yang dimaksud dengan dasar yuridis? Yang dimaksud ialah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwasannya peraturan dibentuk untuk mengatasi persoalan hukum dengan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Pancasila memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan berbangsa, yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala hukum, kemudian Pancasila sebagai cita-cita hukum dasar negara, hukum tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian Pancasila adalah asas tertib hukum Indonesia. Pancasila mempunyai norma yang mengharuskan untuk memegang teguh moral rakyat yang luhur. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai sumber penyelenggaraan negara. Dan Pancasila juga memiliki fungsi yang lain, di antaranya Pancasila sebagai jiwa bangsa. Artinya, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berarti setiap aktivitas, perbuatan, tindakan, serta pemikiran seluruh individu di Indonesia berdasarkan dan berpedoman kepada Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang artinya membimbing masyarakat Indonesia supaya tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila yang diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir, fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan pedoman dan unjuk arah perilaku bagi setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta nilai-nilai Pancasila melekat pada masyarakat yang dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila sebuah ideologi negara dan bangsa Indonesia yang bersifat terbuka, dalam arti isi dari Pancasila tidak bisa berubah-ubah sesuai kondisi perkembangan tertentu. Pancasila adalah hasil dari kontrak sosial. Pancasila akan terus berlaku jika bangsa Indonesia masih menyepakatinya secara bersama-sama. Kemudian, Pancasila sebagai filsafat negara berarti pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila.
Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam dilakukan oleh the founding father kita yang dituangkan dalam suatu sistem Rusian Abdul Ghani. Pancasila sebagai filsafat negara ditinjau dari aspek dasar ontologis, yaitu Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat tidak hanya kesatuan yang menyangkut sila-silanya saja, melainkan juga meliputi hakikat dasar dari sila-sila Pancasila atau secara filosofis meliputi dasar ontologis hakikat sila-sila Pancasila. Yang kedua, dasar epistemologis. Kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Dan yang ketiga, dasar aksiologis. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Pancasila sebagai etika politik memiliki 5 prinsip. Yang pertama, pluralisme. Dengan pluralisme dimaksud kesediaan untuk menerima pluralitas, artinya untuk hidup dengan positif, damai, toleran, dan biasa bersama warga masyarakat yang berbeda pandangan hidup, agama, budaya, dan adat istiadat. Yang kedua, HAM atau hak asasi manusia. Jaminan hak asasi manusia adalah bukti kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengapa? Karena hak-hak manusia menyatakan bahwa manusia wajib diperlakukan dan wajib tidak diperlakukan. Jadi, bagaimana manusia harus diperlakukan agar sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Yang ketiga, solidaritas bangsa. Solidaritas mengatakan bahwa kita tidak hanya hidup demi diri sendiri, melainkan juga demi orang lain, bahwa kita senasib sepenanggungan. Demokrasi adalah kedaulatan rakyat plus prinsip keterwakilan. Jadi, demokrasi memerlukan sebuah sistem penerjemah kehendak masyarakat ke dalam tindak politik. Dan prinsip yang terakhir, keadilan sosial. Keadilan merupakan norma moral paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Tuntutan keadilan sosial tidak boleh dipahami secara ideologis, karena keadilan sosial tidak sama dengan sosialisme. Norma-norma yang terkandung dalam Pancasila ialah norma ketuhanan. Sesuai dengan namanya, norma ketuhanan adalah norma yang terkait dengan nilai ketuhanan. Kewajiban untuk senantiasa menjalankan ibadah sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Salah satu wujud norma ketuhanan. Dan yang kedua, norma kemanusiaan. Norma kemanusiaan merupakan jenis norma yang berhubungan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai makhluk sosial, hendaknya kita selalu membantu sesama dan menghindari sikap individualitas serta semena-mena. Yang ketiga, norma persatuan. Sesuai dengan sila ketiga Pancasila, norma persatuan merupakan norma yang terkait dengan persatuan Indonesia. Negara majemuk memiliki banyak sekali budaya seperti adat istiadat, kepercayaan, bahasa daerah, dan lain-lain. Yang keempat, norma kerakyatan. Norma kerakyatan merupakan norma yang terkait dengan nilai kerakyatan. Contohnya, seperti norma untuk menjaga komunikasi dan dialog, serta musyawarah dan demokrasi. Dan yang terakhir, norma keadilan sosial. Sesuai dengan Pancasila kelima, norma keadilan sosial adalah norma yang berkaitan dengan nilai keadilan sosial. Menjalankan sikap adil adalah salah satu perwujudan dari norma keadilan sosial.